Perhatikan, ini adalah jumlah orang yang dirawat di tempat isolasi kita. Dari gambar ini, saya ingin berilustrasi. Ketika kasusnya mulai muncul di awal Maret, angka mulai bergerak tambah. Pada tanggal 16 Maret kita melakukan penutupan sekolah, penutupan perkantoran, penutupan kegiatan umum, tempat-tempat umum. Dalam waktu 2 minggu kemudian, jumlah kasus yang harus dirawat mengalami perlambatan. Asalnya meningkat, lalu mulai dia rata. Sampai dengan Juni kita melakukan pembatasan. Lalu PSBB mulai tanggal 10 April. Apa yang terjadi? Di sini terjadi pelandaian. Ini adalah kapasitas, warna merah ini adalah kapasitas rumah sakit kita. Ini kita landai di sini. Kemudian kita memasuki masa transisi. Dan apa yang terjadi? Secara bertahap, terutama di bulan Agustus, kita mulai menyaksikan peningkatan jumlah kasus. Ini prosentase dari tempat tidur isolasi yang digunakan naik. Ini ambang batasnya, 4053. Bila situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Dan ini waktunya tinggal sebentar. Nah, kami di Pemprov DKI terus setiap waktu menambah rumah sakit swasta yang bisa terlibat untuk menaikkan kapasitas. Kita insya Allah akan meningkatkan lagi 20% sehingga menjadi 4.807. Tapi saya harus garis bawahi, menaikkan tempat tidur itu, menaikkan jumlahnya, itu bukan sekedar menyediakan tempat tidurnya, tapi memastikan ada dokternya, memastikan ada perawatnya, memastikan ada alat pengamannya, memastikan ada obat-obatannya, memastikan ada seluruh alat pendukungnya. Jadi, menaikkan kapasitas menjadi 4.800-an itu, bila tidak disertai dengan pembatasan penularan secara ketat seperti sekarang ini, maka tempat tidur itu pun akan penuh di pekan kedua Oktober. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, bila kita lihat, bila kita naikkan 20% akan menjadi 4.807, ini tercapai insya Allah tanggal 6 Oktober. Naik terus trennya, kita akan ketemu masalah baru. Karena itu, ya jangka pendek kita akan terus meningkatkan kapasitas, tapi jika tidak ada pembatasan ketat, maka ini hanya sekedar mengulur waktu. Dalam kurang dari 1 bulan, rumah sakit akan kembali penuh. Ini untuk tempat tidur isolasi di rumah sakit kasus sedang. Yang berat membutuhkan ICU. Ini saya ingin tunjukkan data ICU kita. Situasinya tidak lebih baik. Situasi tidak lebih baik. Di sini kalau kita perhatikan, kapasitas ICU kita ada 528 tempat tidur. Bila kenaikan yang berjalan terus sejak Agustus sampai September ini, selama bulan Agustus meningkat drastis, trennya akan naik terus, maka 15 September akan penuh. Kita coba tingkatkan 20% menjadi 636, dan itu pun nanti akan mulai penuh di sekitar tanggal 25 September. Jadi, meskipun kita mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit kita, tapi jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit, baik tempat tidur maupun ICU. Jadi,
Dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat.